Tegal. Tegal adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada masa lalu, Tegal adalah desa kecil yang terletak di tepi Muara Kaligung dengan nama Tetegal. Tegal merupakan bandar yang mengeluarkan hasil bumi, yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danawari. Karena pada saat itu, daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal. Kota Tegal dijuluki sebagai Kota Bahari. Bukan rahasia, Kota Tegal, Jawa Tengah merupakan satu di antara daerah penghasil batik. Batik adalah kerajinan lukisan kain dengan menggunakan canting yang berisi cairan lilin malam dengan teknik dan model lukisan bernilai seni tinggi. Awal mula sejarah batik Tegal tidak bisa dipisahkan dari budaya berpakaian batik yang dibawa Raja Amangkurat I ketika melakukan pelarian dari Keraton Kasunanan, Surakarta ke Tegal. Gaya pakaian batik Punggawa yang menetap di Tegal memengaruhi gaya batik Tegal. Batik Kota Tegal memiliki ciri khas dengan motif fauna yang dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat pesisir pantai. Sedangkan batik Kabupaten Tegal didominasi flora seperti batik beras mawur dengan corak berupa titik-titik putih seperti beras tumpah yang dikombinasikan dengan beberapa bunga. Kain batik Tegal sering dijumpai di pasar-pasar maupun di toko batik. Warna batik yang dominan digunakan adalah merah, biru, hijau, dan kuning. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Amal, owner juga di UD Mitra Amalia Batik. Saya berposisi di manajemen di UD Mitra Amalia Batik per tahun 2019 kemarin. Sebelumnya dikelola oleh masih keluarga juga, masih ayah saya. Kemudian sudah dipasrahkan ke kita sebagai anak untuk meneruskan di manajemennya. Terus saya sekarang lebih konsentrasi di marketing dan all out di manajemen keseluruhan di UD Mitra Amalia Batik. Sejak kapan usaha ini berdiri? Usaha ini berdiri itu sebenarnya ini usaha turun-temurun atau usaha warisan ya. Jadi awal mula berdirinya yang namanya UD Mitra Amalia Batik itu memang tahun 90-an. Tetapi sebelum tahun 90, cikal bakal dari UD Mitra Amalia Batik juga karena ibu saya seorang pembatik dan mbah saya juga pembatik, buyut saya pun seorang pembatik. Jadi cikal bakalnya atau embrionya sudah ada sejak dulu. Jadi kalau melihat UD Mitra Amalia Batik secara utuh berdiri 90, memiliki legal formal artinya izin, itu memang 2003. Tetapi sebelum tahun 2003 juga UD Mitra Amalia Batik sudah merupakan usaha yang berjalan rutin sebelumnya, begitu. Berapa modal awal yang digunakan untuk membuka usaha tersebut? Usaha awal karena kita usaha yang istilahnya turun-temurun ya kan, dari tahun 90. Dari ibu saya dan bapak saya itu yang membangun dengan modal tahun 90-an itu masih sedikit. Nah, kita mau melihatnya modal dari tahun mana, dari tahun awal berdiri atau mau saat sekarang ini begitu, atau tahun yang terbangun pada tahun 2003 begitu. Nah, kalau berdasarkan modal pada awal tahun berdirinya 90-an itu karena sebelum masa reformasi ya kan, itu modal kata ibu saya itu hanya sekitar 20 ribuan pada saat itu, dengan memiliki kapasitas produksi juga yang sedikit karena pada tahun 90 itu kita masih memproduksi batik hanya mengandalkan daripada pemesanan. Contohnya khusus pesanan untuk anak sunatan, hitanan atau mantenan ya.
biasanya untuk pakaian adat, hanya dipesan pada saat-saat itu toh. Nah selanjutnya pada tahun 2003 itu model kita berubah. Tahun 2003 itu model karena sudah mengalami reformasi juga. Tahun 2003 itu UD Mitra Malai Batik memulai modal dengan legal standingnya. Di UD Mitra Malai Batik itu memiliki izin HO, TTP dan lain sebagainya, itu di angka kisaran 50 juta pada tahun 2003. Nah pada tahun 2003 inilah konsep manajemen produksi maupun pemasaran di Mitra Malai Batik sudah berkembang, tidak kayak dulu hanya berdasarkan pemesanan. Tetapi pada tahun 2003 itu sudah mengalami perubahan yang signifikan, yaitu dalam sisi produksi. Produksi itu tidak berdasarkan pemesanan, tetapi setiap hari kita produksi, itu pada tahun 2003. Artinya kita bisa memiliki stok. Lalu untuk metode pemasarannya kita sudah menggunakan pemasaran yang istilahnya itu sistem konsinyasi. Konsinyasi itu sistem jual titip barang ke toko lalu dibayar pada saat barang itu laku. Nah itu konsinyasi. Itu tahun 2003 manajemen kita tata rapi, berjalan. Itu di modal 50 juta kurang lebihnya. Batik apakah yang pertama kali Bapak produksi? Di Mitra Amalia Batik itu jenis batik ada 3 yang diproduksi: batik tulis, batik cap, dan batik semi tulis. Nah batik tulis pada saat tahun 2000, pada saat tahun 90-an itu yang diproduksi itu hanya batik tulis saja kita memproduksi. Akan tetapi pada tahun 98 Tegal yang paling pertama datang batik cap itu di Mitra Amalia Batik pada tahun 98-99. Itu awal mula batik cap itu hadir di wilayah Tegal. Nah, tahun 98 itu batik cap itu UD Mitra Amalia Batik itu sebagai lokomotif awal munculnya batik cap di kabupaten maupun di kota Tegal. Nah, lalu pada tahun 2003 kita sudah memiliki produk 3 jenis: batik cap, batik tulis, dan batik semi tulis. Batik semi tulis itu batik kombinasi antara batik cap dengan batik tulis. Nah, itulah jenis batik yang ada di Mitra Amalia Batik, dan yang paling awal diproduksi itu batik tulisnya. Berapakah keuntungan yang didapat dalam per hari? Kalau keuntungan pada saat ini ya perharinya kita tidak bisa melihat untung ya, artinya kita hanya bisa mengestimasi untuk omset saja. Jadi untuk omset nanti di situ ada laba ya bisa dihitung, tapi kita tidak bisa melihat laba, tapi kita akan membuka di omset saja. Jadi karena laba ini sifatnya privasi ya, jadi untuk omset kita bisa tak buka untuk setiap hari, per minggu, dan per bulan, karena di sini pembukanya itu sistem per bulan. Jadi omset dalam 1 bulan itu di kisaran angka 30 juta. Artinya rata-rata per hari kita mendapat omset 1 juta per harinya. Nah jadi kita tidak bisa melihat laba, kita tidak bisa terbuka dengan laba, tapi kita bisa membuka omset saja. Omset per harinya itu kurang lebihnya 1 juta per hari, atau 1 bulan 30 juta. Itu masih di angka kisaran itu. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Usaha batik itu ya karena satu warisan budaya. Batik itu sebagai warisan budaya yang memiliki nilai ekonomis, saya kira di situ. Yang kedua, eksklusivitas daripada batik. Jadi batik itu sebuah seni yang tidak bisa sebenarnya tidak bisa ditiru atau tidak bisa dibuat dengan semudah orang melihat, karena di sana terdapat sebuah skill yang harus ada, keahlian, juga ketelatenan dan kesabaran. Karena dalam batik ini kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak telaten ya batik itu
tidak akan menjiwai seperti apa jiwa kita yang diinginkan. Maunya begini, batik itu sebuah jiwa, itu maksudnya batik itu sebuah seni yang memiliki arti gitu, karena di dalam batik itu semuanya ada mengandung filosofi, sejarah, dan juga cerita. Nah, di sanalah saya melihat keunikan batik, sehingga saya mengambil batik sebagai usaha kita. Itu jawaban saya. Bagaimana cara Bapak pemasarannya? Untuk metode pemasaran, kalau pada saat ini UT Mitra Amalia Batik sudah memiliki marketplace, baik itu di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ya, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Kita sudah sampai ke sana, akan tetapi mungkin belum maksimal untuk di e-commerce-nya. Lebih pada saat ini lebih ke offline ya, sama untuk pameran-pameran. Jadi lebih di offline, baik itu lewat pameran maupun promo secara langsung, istilahnya B2B. Jadi kita join di suatu grup, entah itu grup Facebook atau grup WA. Nah, di sana kita bisa saling berbagi, bertukar informasi, dan menawarkan produk. Nah, itu yang metode pemasaran kita bangun, yaitu dengan konektivitas. Connecting ini yang kita butuhkan ya sebagai media kita untuk memasarkan produk kita kepada orang lain, itu lewat grup WA, Facebook, maupun di IG. Biasanya kita menggunakan akun-akun jejaring tersebut untuk mempromosikan produk kita di online-nya. Apa hambatan dalam menjalankan usaha tersebut dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hambatan yang diterima? Untuk hambatan, terutama pada tahun-tahun kemarin pada saat pandemi, mengalami degradasi yang cukup lumayan jauh. Kita mengalami sampai depresi itu sekitar 70%. Jadi pada saat pandemi itu kita betul-betul para pengrajin batik, ya khususnya di Mitra Amalia Batik, juga mengalami dampak dari pandemi itu. Depresiasi kita sampai di angka 70%. Alhamdulillah tahun 2019, 2020, 21, 22 itu terlewati. Kini kita sudah mulai bangkit lagi. Kita sudah bebas dari pandemi. Kita hambatan saat ini yaitu karena kita pasca COVID itu, ya tentu hambatan yang paling utama terkait modal mungkin, karena pada saat pandemi kita mengalami krisis. Pada saat setelah ini pasca pandemi kita mau landing, tetapi kita mengalami kekurangan modal, satu. Yang kedua, pasar mengalami penurunan karena mungkin faktor juga dari dampak tadi pandemi di masyarakat belum memiliki daya beli yang seperti dulu, sehingga ini yang menjadikan hambatan kita memproduksi tidak mencapai target. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya itu target kita per hari itu untuk batik capnya 150, pada saat ini kita hanya bisa mencapai 60 potong per harinya. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Bapak Fahmi. Fahmi.
Sudah berapa lama Bapak Fahmi bekerja di sini? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Iya. Apakah banyak tantangan yang Bapak alami ketika menjadi karyawan di sini? Oh banyak. Karena ini setiap tahun kan ganti canting. Jadi selalu belajar lagi canting yang baru gimana cara matanya, gimana cara desainnya begitu. Baik. Biasanya Bapak bekerja di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam setengah 4, kadang juga tengah 8 sampai jam 4. Tergantung ya. Iya. Bagaimana sih Bapak awal kerja di sini? Kok bisa kerja di sini? Awalnya ya itu dulu saya sih. Oh, saudara. Iya. Terus motif batik apa saja yang sudah Bapak buat? Banyak sih. Ini termasuk motif apa? Ini motif geribigan. Ini buat bahan pakaian. Berarti ini pesanan ya Pak? Ya, ini pesanan. Ada dipesan. Ya. Ada juga katanya nyetor tip yang ada di depan itu di galeri itu buat stok. Ya siapa tahu ada orang sini kan jadi stoknya buat lagi. Proses pembuatan batiknya itu berapa lama? Kalau untuk cap mungkin cepat, tapi untuk pewarnaan, perebusan untuk warna yang keduanya itu ya kira-kira kalau banyak ya kira-kira 1 minggu lah. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Terus batik apa yang sering diminati orang-orang? Tergantung sih. Kalau biasanya kan ini ada pesanan seperti sekolahan atau wisata seperti Guci kadang pesan di sini buat seragam karyawannya. Kalau di Jajaban juga kadang pesan di sini di Purin, di Pai. Kadang saya lihat wah ini buat ikan benglai nih. Ini yang buat saya seperti itu. Terima kasih Pak, itu aja wawancara dari kami. Ya, Ya, terima kasih ya Pak. ya, monggo. Permisi, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Kasiwin, Mengapa Ibu masih minat memakai batik? karena saya suka batik, motifnya unik dan beragam. Apakah kualitas produk sesuai dengan harganya? Ya, sesuai. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.